Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore kawan-kawan. Hari ini tanggal 16 April 2022 ya kawan-kawan, teman-teman, berjumpa lagi dengan saya di channel Nggak Kena Bos. Nggak Kena Bos ya. Ya, sudah lama sekali tidak membuat tutorial ya, tutorial video panjang seperti ini. Kemarin terakhir mungkin saya sedang asik-asiknya jamming ya, main gitar ya, ancur-ancuran di studio. Dan sekarang sudah saatnya saya berbagi pengalaman lah ya, berbagi pengalaman, sharing aja sih ini. Jadi ini bukan sebuah sebuah informasi mengenai retail, bukan informasi mengenai jualan dagang seperti yang biasa saya buat. Tapi kali ini mungkin kawan-kawan, teman-teman di tokonya ada yang pakai paket atau pakai internet IndiHome. Nah, jadi kesempatan kali ini kita mau ngebahas IndiHome aja, boleh ya? Jadi nanti lain kali kita ngebahas lagi masalah toko. Nah, jadi pada kesempatan kali ini, hari ini saya mau berbagi pengalaman atau berbagi cara gimana sih cara downgrade kecepatan IndiHome. Nah, seperti kawan-kawan tahu, di 2022 ini gencar-gencarnya Icon Plus ya, dari internet dari PLN. Dan itu harganya miring sekali, dan bonusnya itu sangat bonus, tidak ada biaya pemasangan, dan bulanannya sangat rendah. Seperti yang kemarin sudah saya bahas, review mengenai kecepatan internet Icon itu ya, perjalanan waktu sampai sekarang cukup bagus, dan internetnya sudah bagus ya. Icon kemarin saya review agak jelek, sekarang sudah bagus. Applause dan terima kasih buat Icon yang sudah memperbaiki kualitas layanan untuk di daerah saya. Nah, kembali lagi ke topik, yaitu kita ngebahas masalah gimana sih cara downgrade IndiHome. Kenapa saya downgrade? Karena saya merasa tidak butuh kecepatan setinggi itu lagi. Karena apa? Kemarin pertama kali saya, 1 tahun lalu saya berlangganan dengan IndiHome, yaitu saya pakai kecepatan yang 20 Mbps, yaitu pembayarannya sekitar 325 plus PPN ya, jatuh-jatuh mungkin sekitar 340-an ribu lah. Nah, dari situ saya terus berjalan, saya pakai terus. Nah, di perjalanan waktu ternyata saya pengen upgrade gitu, pengen tahu kalau upgrade itu, sebentar ya, kita skip dulu sebentar kawan-kawan. Oke, lanjut. Tadi sampai downgrade ya, maaf saya skip karena saya barusan ngebaca notifikasi dari IndiHome. Jadi karena saya merasa sudah tidak perlu lagi saya berlangganan selama berbulan-bulan paket yang 20 Mbps, dan pada waktu itu saya ingin upgrade ke 40 Mbps kalau nggak salah. Ya, 40 Mbps itu jatuh setiap bulannya 528.000 PPN, waktu itu masih 10% ya. PPN 10%, 520.000, dan sudah saya upgrade. Nah, ternyata setelah saya upgrade 520.000 per bulan, setelah saya pakai-pakai, saya lihat pemakaian saya gitu kan, sepertinya saya tidak butuh yang pemakaian sebanyak itu gitu. Saya lihat kan ada di aplikasi My IndiHome itu kan ada penggunaan kita dalam 1 bulan berapa limit fare penggunaannya atau penggunaan fare-nya ya, dan itu nggak pernah habis gitu. Jadi saya ngerasa pemakaian internet saya menurun, sehingga saya mau downgrade. Nah, yang jadi masalah adalah
ketika saya mau downgrade paket IndiHome, saya kan kemarin pernah daftar IndiHome ini melalui sales. Jadi saya chat salesnya, Mas gimana sih cara downgrade IndiHome? Nah, katanya beliau bilang harus ke kantor Mas, kata dia. Ya sudah, ke Plaza Telkom. Jadi saya mikir-mikir, waduh, apa nggak ada cara ya? Gimana caranya nggak perlu harus ke kantor nih, lagian jaraknya kan cukup jauh dari tempat saya ya kan. Jadi saya males gitu lah, intinya males gitu mau pergi ke sana. Akhirnya saya memutuskan untuk cari-cari browsing di Google muncul banyak cara downgrade, tapi tutorial itu tutorial 1 tahun yang lalu, 2 tahun yang lalu gitu, tahun 2020, 2021 gitu. Sementara sekarang ini 2022, udah nggak sinkron, udah nggak sama. Akhirnya saya cari di YouTube lagi. Oke, di YouTube cara downgrade kecepatan IndiHome. Saya cari-cari tutorialnya juga sama, kebanyakan tahun 2020, 2021. Yang 2022 itu nggak ada, tutorialnya nggak ada. Jadi saya putuskan untuk buka My IndiHome. Saya buka My IndiHome, saya cari-cari menunya di menu apa ya tadi? Namanya menu bantuan gitu. Semuanya robot yang jawab. Itu saya malas gitu berurusan dengan robot. Saya ini kan pelanggan gitu kan, maunya dilayani gitu. Manusia yang layani, saya nggak mau dilayani dengan robot atau komputer, nggak mau. Karena nggak sesuai nanti dengan apa yang saya inginkan. Jadi saya cek kok nggak ada menu hubungi CS-nya gitu. Saya entah nggak ada apa memang sayanya nggak tahu. Tapi tadi saya sudah cari-cari nggak ada itu menunya. Sementara di tutorial tahun 2021 itu disebutkan ada gitu menunya gitu kan. Cek apa? Cek apa? Live CS chat Indita atau apalah gitu kan. Intinya udah saya cari-cari lah, susah lah, ribet lah, nggak jumpa. Akhirnya saya memutuskan untuk cari IndiHome Care. Nah, ini ternyata jawabannya. Jadi saya coba melakukan permintaan downgrade itu dari IndiHome Care ya kawan-kawan. Jadi IndiHome Care. Jadi saya masuk Facebook saya, lalu saya ketik di pencarian itu IndiHome Care. Saya tulis aja gitu IndiHome Care. IndiHome. Bentar ya. Nah, setelah masuk IndiHome Care, ada di situ saya klik gitu kan, ada menu pesan gitu. Nah, saya klik menu pesan itu. Nah, ya udah, saya klik pesan, saya chat, saya ikuti saja apa permintaannya. Permintaannya minta data, saya kasih data, minta nama, saya kasih nama. Dia minta nama, alamat email, nomor HP, alamat yang terdaftar saat pendaftaran IndiHome. Ingat ya, alamat terdaftar di IndiHome bukan alamat terbaru kita, bukan. Jadi kalau diminta alamat adalah alamat yang waktu pertama kali kita daftar. Jadi ingat, dulu kita daftarnya pakai alamat mana. Misal kawan-kawan udah pindah alamatnya, jangan ditulis alamat terbaru, nanti nggak sinkron. Nah, bikin aja alamat yang lama itu, lama yang sesuai dengan pendaftaran pertama. Nah, setelah saya isi, saya ikuti, oh akhirnya ternyata bisa. Dia minta, ya itulah, minta data, nama, KTP, bukan, nama, nomor email yang terdaftar, nomor IndiHome-nya yang terdaftar, kemudian minta di upgrade, di downgrade yang kecepatannya berapa. Ternyata untuk di tahun 2022 ini, kalau dari 50 Mbps itu kita hanya bisa downgrade ke 30 Mbps, karena yang 20 Mbps di tahun 2022 sudah nggak ada. Jadi di tahun 2022 ini kecepatan yang 40 Mbps itu secara otomatis berubah menjadi 50 Mbps. Makanya sekarang saya turunkan ke yang 30 Mbps dengan biaya 325.000 per bulan plus PPN 11%. Jatuh-jatuhnya mau 350.000 lah. Nah, gitulah kawan-kawan pengalaman saya saat ini, yaitu downgrade kecepatan IndiHome melalui Facebook, IndiHome Care ya, Facebooknya namanya IndiHome Care. Jadi buat kawan-kawan yang mau downgrade bisa langsung aja masuk ke IndiHome Care, kirim pesan lalu chat apa yang kita mau. Tapi mohon maaf, ini agak bersabar dan agak menunggu karena memang prosesnya kadang agak lama, antriannya panjang gitu kan. Jadi saya memang chatnya itu lama gitu, agak lama. Kenapa ini saya nggak tampilkan screenshot?
nggak saya tampilkan video saya gimana saya chat sama IndiHome Care, dikarenakan bisa jadi nanti ketika kawan-kawan teman-teman chat itu mungkin responnya berbeda, karena ada mungkin kadang-kadang ada robot tuh, robot otomatis yang menjawab tuh, asisten virtual, mungkin berbeda-beda pertanyaannya, tapi ya kurang lebih gambaran seperti itu. Makanya saya tidak menampilkan isi dari chat saya dengan IndiHome Care ya. Nanti kawan-kawan sesuaikan saja. Kalau diminta nama ya kasih nama, diminta nomor IndiHome-nya dikasih nomor IndiHome-nya. Kalau diminta diminta nomor HP, alamat, email, semua masukkan sesuai dengan yang dulu pernah didaftar. Ikuti saja apa yang dia mau gitu kan. Nah, tapi buat kawan-kawan tahu, tadi ini kan sudah di-approve ya, sudah disetujui pengajuan saya ini downgrade. Nah, untuk downgrade kecepatan di IndiHome itu sendiri, dia harus melalui proses, yaitu tagihan terakhir itu harus dibayar ya. Misalnya pokoknya tagihan terakhir yang masih ada gitu, kalau masih ada tagihan itu harus dibayar, kalau nggak bisa diproses. Jadi kalau kawan-kawan masih ada tagihan nyangkut, itu segera dibayar supaya bisa diproses. Nah, cara lihat tagihannya gimana ya? Udah cek aja di tagihan di aplikasi. Nah, aplikasinya bisa di aplikasi My IndiHome atau bisa juga di aplikasi yang ini yang ada di bawah nih, saya lampirkan ya aplikasinya untuk cek tagihan IndiHome. Bisa di bawah. Kalau saya sih pakai yang di bawah. Kebetulan memang saya sudah nyaman gitu kan, langsung saya bayar pakai aplikasi ini, tagihan IndiHome-nya. Tet masukin nomor HP-nya, selesai gitu kan. Ya, aplikasinya ada di bawah kawan-kawan ya. Aplikasi pembayarannya ada di bawah. Silakan download. Saya pakai ini biasanya untuk download untuk bayar tagihan IndiHome. Oke, kembali lagi. Kalau tagihan kita sudah kita bayar, maka kita ajukan ya. Jangan kita ajukan dulu baru bayar, nggak usah. Dilunasi dulu baru kita ajukan ke IndiHome Care tadi kita mau downgrade. Nah, setelah downgrade barulah proses berikutnya, yaitu ya apa ya tadilah yang diminta lah, nama segala macam lah, itu diikuti saja sampai selesai. Nah, ketika selesai kita tinggal tunggu prosesnya untuk pembayaran itu dikurangi secara bertahap. Artinya apa? Pembayaran bulan depan itu akan digabungin antara pembayaran bulan ini sama tagihan terbaru, di mix. Jadi misalnya kita downgrade ke seperti saya downgrade ke yang 30 Mbps, maka bulan depan tagihan saya nggak langsung 325.000 plus PPN, itu enggak, tapi mix. Jadi bisa jadi mungkin 400-an, tapi udah menurun dari tagihan yang 500 lebih itu, yang 50 Mbps. Nah, memang begitu prosesnya. Untuk bulan berikutnya barulah aktif 100% dengan paket kecepatan yang terbaru. Ya, kalau saya yang 30 Mbps. Ya, gitulah kawan-kawan, teman-teman. Pengalaman pribadi saya hari ini gimana caranya ngedowngrade kecepatan IndiHome. Kebetulan saya di 50 Mbps, downgrade menjadi 30 Mbps. Begitu prosesnya sudah saya jelaskan secara rinci. Kalau kawan-kawan belum paham, kawan-kawan bisa putar ulang video saya ini, dengerin lagi, karena saya tidak menampilkan chat ke IndiHome tersebut, ke IndiHome Care yang di Facebook tersebut, saya tidak menampilkan. Ingat ya, karena tutorial ini kadang-kadang dia berbeda hari, berbeda minggu, mungkin ada perubahan-perubahan di sistem chatnya, ada perubahan-perubahan di sistem pelayanannya, sehingga mungkin nggak 100% sama, makanya saya tidak tampilkan. Tapi intinya didengerin aja, disimak aja apa yang saya ngomongin, mungkin nggak jauh-jauh beda. Oke kawan-kawan, gitu aja. Ini bulan puasa. Buat kawan-kawan yang berpuasa, semoga bisa nurusin sampai maghrib ya, sampai maghrib, sampai berbuka puasa. Dan semoga kita masih bisa berjumpa terus di channel Nggak Gena Bos dengan informasi-informasi berikutnya atau pengalaman saya berikutnya. Ya, gitu aja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman jangan lupa ya kawan-kawan, tolonglah subscribe. Nanti saya bisa bagi-bagi cerita, saya bisa ngobrol-ngobrol lagi ya melalui saluran YouTube ini. Mungkin ada gunanya, mungkin ada manfaatnya informasi dari saya buat kawan-kawan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sukses Nggak Gena Bos.